kene ana soto. Tinggal pilih kopi. Kok nang kiri jalan. Enggak tahu. Oh, kita lanjut ya. Dagingnya sing seger, yang khas sama sing itu loh, sing mantul. Ownernya itu namanya Mas Rancang. Ya, pasti banyak sih ya orang yang udah kenal. Mereka kan bukan pencipta, produsen, salah satu produsen meja rotari yang gini loh, sotonya baru gini buka dah saya ngarep buka akunya Tempatnya nyaman dan santai, bisa juga untuk hari Sabtu. betul Pokoknya cocok banget untuk sarapan dan makan. gangguan teman-teman mau nyoto dulu ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya putus ya. Halo teman-teman, nah ini aku tekan workshop barunya Mas Rancang ARC besok kalau semoga segera terrealisasi. Ini menarik ini ada salah satu alat baru. Aku nggak tahu namanya apa, ini buat filter buat teman-teman sablon kalau pengen limbahnya bersih. Ini ada salah satu alat buat ngersih screen karo buang-buang cat ya. Nah, ini sudah dirancang di satu sistem, nanti keluarnya bening. Oh, ini kotorannya. Kotornya bersih. Saya ini urung kesudahan bagian itu kan yang kita Tapi ini belum masal ya Mas Rancang ya? ya belum, masih uji coba Mas. Masih uji coba ya? Cuma udah dilihat tadi kan Mas Anas nyoba kan ya, tinta masuk lah, keruh, kondisi keruh keluarkan bersih, sama baunya kan hilang. Nah teman-teman, aku mau nyoba penak lah. Biasanya kalau aku sendiri dulunya pakai ngeduk sumur 2 sumur tau. Kalau setahun udah mau mampet tak alihkan ke sumur satunya. Wah sangat-sangat Consumer dulu ya, consumer beli kan juga enggak begitu menghabiskan biaya maintenance banyak kan ada 3 filter. Itu satu filter yang paling boros itu kan yang filter pertama, itu kan harganya cuma 8.000 perak. Satu filter ya? Paling pemakaian seminggu. Nah, nanti kalau besok udah dipasarkan, semoga aku bisa review detailnya. Soalnya ini baru masih uji coba. Tempatnya belum jadi. Ini aku cuma kesini kebetulan Mampir nyaur utang. Karena sekalian ngobrol-ngobrol ya. Barangnya enggak enak ya. Wes nang kene lah. Masih ala kadarnya ini Mas. Wes nganggo kamera HP sakonone. Ini bagi orang yang teman-teman yang belum tahu profilnya Mas Rancang, ini Iya, cara kelihatan. otak besarnya di belakang ARC. Aku kenal pertama kali tahun piro kan? Sama Kopi ya. Waktu itu aku belum ungsum plastisol ya, tapi kayaknya kalau untuk meja-meja rotari itu aku nyari-nyari yang lokalan. Nah ketemu, intinya kan kalau di sosmed itu ketemu Mas Rancang, tak parani dong. Itu masih cupu. Akhirnya sebelumnya aku sebenarnya ngerancang sendiri, nganggo kayu kan Mas. Oh iya, jangan diduke wis dipotong-potong ya kayu wis dicoba. Cuma kan aku bukan tukang las. Ini kan rencananya kan mau tak bikin kene tukang las. Ternyata ada yang lebih duluan, Mas Rancang. Akhirnya kan aku tertarik toh. Ya wes jadi korban pertama juga. Tidak bisa dipungkiri, prosesnya juga banyak. Itu kebetulan aku pas performanya bagus ya, duitnya pas ono akeh. Begitu sekarang alatnya api-api, aku radedit. Ya bismillah aja. Tapi bagus, progresnya bagus. Ya
Nanti untuk alat-alat lainnya mungkin ya, besok lah aku cuma pengen ngobrol tentang profil ya. Mas dhisik dulu pertama kok iso nyemplung di dunia alat-alat sablon. sablon padahal backgroundnya kan bukan tukang sablon. Backgroundnya dulu Backgroundnya kan kuliah IT. Bapaknya kan Arsitek. tukang Kalau saya arsitek ya? malah arsitek. Malah arsitek. Saya arsitek. Tapi background untuk pekerjaan ini memang dulu ceritanya gimana ya, kalau dari Arsil dulu mulai bengkel istilahnya, mulai bengkel itu diajak teman Awalnya ya? diajak joinan Masih kuliah semester tahun 2012. Aku kenalnya di kuliah apa? Masih mah kuliah, aku kan lulusnya tahun 2016. Berarti awal itu ijek kuliah kan? Masih kuliah, tinggal skripsi tapi tidak selesai Mas. Jadi asik ngurus bengkel, Enggak itu kok bisa kan bengkel kan pilihannya kan akeh ya. Ono leng iki kok tiba-tiba kok neng alat sablon. Nah, ini dulu ceritanya saya waktu bikin bengkel itu kerjaannya awal-awal dulu kan saya kan bikin pagar, konstruksi. Pagar. Teralis ya. Teralis, ya sembarang lah, las bubut kecil-kecilan lah. Terus ada temen sablon itu Solo, namanya dulu itu Mas Ari Jembut. Wah, Nah, namanya Ari Jempit. Disensor ya Mas ya. Tapi serius, namanya Mas Ari. Aku tapi dulu punya teman SMA ya Mas, namanya Agus Kitil. Oh, jenenge racet-racet nang Solo ya. Nah, itu dari teman itu dia nyaranin kan, dia kan di waktu saya kan waktu kuliah kan juga sambil Mas tetelan kaos istilahnya. Mas Ari Jembut tadi tukang sablon. Tukang sablon di daerah Sumber. Sekarang masih nyablon. Sekarang enggak tahu sekarang kayak gimana kabarnya, hilang gitu pokoknya. Terus ketemu kui terus ketemu dia waktu main ke sana nganter temen kan mau pesan kaos. Terus kan dia ya orangnya grabnya pas nanya-nanya nyebut gayemu apa? Ceritain ya, wah sini gawe bikin rotary, bisa rotary kan ada Mas. Dia itu bikin sendiri ternyata, dan di sana udah ada. Oh, dia gak ada. DIY bikin sendiri. Kayak gini enggak ini Mas, penak ini Mas. Oh, di dol payu untuk jasa ya. Terus kemudian dari sarannya Mas Ari saya nyoba bikin empat kepala dulu, terus tak jual di Kaskus. Zaman itu. Terus rancangan pertama Ya di Kaskus dia itu, dari ready stock itu yang Kaskus. enggak, maksudnya kok bisa ngerancang sistemnya itu awalnya nurun. Sebenarnya sih semua nurun dari punya Mas Ari itu. Cuma bosnya screen datang, pause dulu. Ono aman, golek dhewe. Nah, tutupnya dulu sih ya. Padahal belum dadi lho kene iki. Halo teman-teman, waduh ini mas sebenarnya kita udah ngobrol panjang lebar. Ini dari mana ini Mas? Berarti lossnya sampai mana ini Mas? Mute lain, cuma nggak apa-apa lah, kita coba bangun mood kembali. Iki mau sebenarnya terakhir neng Ari Jembut malu Mas. Baleninnya sama Kolombo ya. Iki mau kan Profil lah, mau nyatain maksudnya kan kita. Kok iso ke neng sablon, padahal aku tahu profil Mas Rancang itu kowe rasa nyablon Mas. Iya, Bukan biasanya. dari dulu ya awal kok wani-wanine kok gawe alat sablon. Itu kok aku penasaran, kok Iya. bisa ya ngulike neng di wong bukan basicnya bukan orang sablon. Nah, tadi kan sampai ke Mas Ari Jembut tadi. Ketemu sama namanya Mas Ari Jembut yang dia memberikan saran buat pertamanya awal-awal dulu bikin rotary gitu kan. Dia kan punya rotary. Terus ya sebagai referensinya kan juga produk punya Mas Ari Jembut itu yang nyoba juga Mas Ari itu tadi. Mas Ari tadi tukang sablon ya. Tukang sablon, iya, tukang sablon di daerah Sumber, dulu di Sumber tuh. Daerah Sumber Solo. Awalnya dia tadi udah cerita juga, awalnya Mas Ari Jembut itu tadi bikin rancangan rotary ya. Rotary. Udah setengah jadi lah, maksudnya udah kelihatan bentuknya, udah kelihatan, udah dipakai juga sih, udah dipakai, udah
bisa buat kerja. Ada micro registernya sih kan? Belum zaman segitu Oh belum ya. belum. Tapi wis nganggo ya. Bisa lah, bisa buat kerja lah dulu gitu. Masalahnya ruangannya Mas Ari jemput zaman dulu itu kecil. Nah habis itu terus main ke sana. Oke saya disaranin bikin itu, saya coba nanti terus kemudian dicoba sama Mas Ari, walaupun hasilnya itu belum kayak sekarang ya Mas ya, belum kayak sekarang. Dulu saya beranikan buat post di Kaskus ya. Di Kaskus awal zaman dulu kan kita pedagang kaos itu cara jualnya paling banyak di forum Kaskus teman-teman. Iya, forum Kaskus. FJB Kaskus ya, luar biasa. luar biasa zamannya. Sampai ono rekening bersama. Big Bang Big Bang terus ada rekening bersama apa itu. Oh, era-era itu ya. Era-era tahun 2012 ya. 2012 sampai jatuhnya FJB tahun 2014 2015 kalau nggak salah itu kan. Mulai turunnya FJB kan. Ya karena wes mulai ada Tokopedia dan Facebook juga udah kan lebih algoritmanya buat jualan udah mulai mumpuni tahun 2014 udah mulai mumpuni kan. Oh iya, tadi di Kaskus tadi katanya itu sempat jatuh juga, kena komplain. Iya, sempat kena. Pas era Kaskus itu. Era Kaskus. Kena komplain. Di situ jadi titik saya juga kan masih ibaratnya saya harus dulu pernah sempat kepikiran mundur. Nggak jadi. Nggak jadi. Ada teman itu ngasih saran kan, ya namanya kayak gitu kan ya. Buat belajar yang penting mau berubah, lebih baik, mau introspeksi, mau belajar lagi, mau ya kita sungguhkan buat customer itu ya maksimal lagi. Akhirnya jalan lagi ya. Akhirnya saya berani jalan lagi walaupun tertatih-tatih kan Mas. Itu dapat referensinya itu terus dari mana tuh Mas? Kemudian selain Mas Ari jemput. Dulu itu saya masih jarang Mas. Kemudian saya di Solo itu ada tukang sablon namanya Mas Dani Circle itu sekarang masih nyablon juga. Masih nyablon itu ngajari dikit-dikit tentang nyablon ini kayak gini basic-basicnya. Nah, di situ saya mulai mempelajari bikin produk, mulai mempelajari tentang alat-alat itu. Terus kemudian dari situ saya mulai belajar kan, kalau semisal cuma meja sablon kan, nah ini mau dibawa kemana? Bengkel saya duduk kan, ini mau dibawa kemana kan? Arah bengkel ini kalau cuma hanya meja kan, ya pasti nanti ada matinya kan Mas. Saya nggak bisa berkembang. Itu mejanya meja single rotary tak ya? Iya, single rotary sama kadang ada pesanan meja panjang kan Mas. Meja panjang. Oh, berarti dari dulu udah meja panjang. Meja panjang udah, cuma nggak pernah saya post. Karena lokalan banyak dulu. Ya, mungkin kurang menarik tampilannya ya, pernah diposting. Bosen nih ya, dowo. Apa sih? Memang kayak gitu. Dulu apa sempat cukup rame sih kalau saya ada lah orang-orang Solo itu yang kenal dari mulut ke mulut tuh meja. Itu sebelum aku kenal ya Mas ya? Itu maksudnya masih udah jalan maksudnya. Udah jalan itu. Cuma kan enggak rame maksudnya enggak. Karena era informasi kan masih terbatas banget. Dulu saja HP-nya buat moto aja, HP-nya saya pakai HP-nya pegawai saya Mas. HP saya masih W980 itu. Iya, aku kenal pertama kali Mas Rancang itu nggak tahu dari mana, kayaknya informasinya dari FB juga sih. Aku nyari pas perkembangan plastisol itu sangat masih dicari-cari ya itu di Indonesia khususnya kan, bagaimana tekniknya itu. Aku ngulik juga, nyari meja rotary sampai aku bikin sendiri, tapi baru rancangannya ya pakai kayu-kayu itu. Cuma karena bukan tukang las, aku yo akhirnya wes gak usah ya, daripada kok malah jadi dudu cah sablon toh. Akhirnya ketemu Mas Rancang, terus aku ke Solo kenalan, terus aku pesen salah satu single rotarinya, pesan 4 ya Mas. 3 apa 4? 4 banyak. Pokoknya banyak. Diborong sama Mas Anas. Lah, HP banget ya. Bentuk ya.
Itu masih tetap awal ya? Masih awal, ya. masih Dari awal situ tak pakai. Udah ternyata ini belum sempurna. Tampilannya apik, cuma materialnya dia masih begitu. Akhirnya aku putuskan untuk skip dulu kan. Nah, semakin kesini ternyata produk Mas, aku ketemu lagi produk Mas Rancang itu semakin apik. Material yang dipakai yo, tapi yo memang seharga ya sebanding lah ya dengan materialnya, kualitasnya gitu. Nah itu waktu singkat tahun kira ya lupa 2000 14 15 pokoknya. Oh ya Mas, ini menyikapi perkembangan digital di Digital printing. ARC itu, digital printing. Kalau aku itu banyak di timeline itu banyak. Kalau di sablon kan banyak ada yang meja printing jalan sendiri. Di print. Kalau kita cuma nge-print under base itu. Itu apakah orang-orang lokal ya Mas Rancang lah yakin nggak bisa ngejar teknologi itu dengan buatan lokal? Sangat bisa sekali Mas, sangat bisa sekali. Cuma gini, kita itu masih ketinggalan Di apanya? maksudnya ketinggalan. Kita aja masih ngoplik, ijek bingung mikir caranya presisi. Oh, Kalau masih mikir efisiensi kan Mas. Itu kan kita udah bilang kalau yang kenapa saya kan sering di sharing sama customer saya yang luar kan, terutama yang mesir paling aktif dan orang mesir itu dia ngasih referensi kayak yang tadi. Jadi hybrid lah, sistem hybrid. Di print kita nge-print gesut underbase, habis itu di print. Oh iya. itu modelnya macam-macam. Ada yang modelnya itu tipenya conveyor, jadi kita model conveyor ini nanti ada print head, pemanas, blower, print head. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang langsung ke meja panjang itu. Jadi setelah underbase semua itu nanti jalan mengikuti operatornya. Oh iya, paham aku. Langsung nge-print. Nah, itu di Cina udah berkembang, cuma katanya di sana pun berkembangnya itu masih tergolong belum masih prototipe lah. Prototipe ya. Masih prototipe. Cuma sangat memungkinkan kita masih bisa ngejar. Masih bisa ngejar. Toh gini, sebenarnya kalau kita bicara itu kan orang Cina itu kan kemarin kayak tanya info kan dia kan pakai print head Epson. Karena yang terbaik kan untuk print head kayak gitu kan Epson. Epson ya. Nah, mereka kan berani sampai beli lisensinya Epson kan supaya bisa mengaplikasikan itu di sablon. Nah, sebenarnya apa nggak ada sih yang ibaratnya open source? Ada sebenarnya. Ada. XAR itu ada itu print head namanya XAR itu sebenarnya bisa dikontrol pakai microcontroller atau PLC. Oh iya. Itu kalau masalah detail kayak gitu kita kurang begitu tahu ya. Yang Cuma untuk orang Indonesia bisa bikin kayak gitu sangat bisa sekali. Kayak bisa sekali. aku lihat kalau di luar sana ada monitor ngeprintnya cuma tinggal di tit pakai dipencet-pencet pakai tangan layarnya. Itu bisa juga ya? Kan atas layarnya kan. Oh, udah. Kepencet dhewe Pak Sikut. Ngobrol karo Mas Indro kepencet dhewe. Ngobrol karo Mas Indro kuwi wae. Ya udah gini. Oke gitu Mas Rancang cukup sekian ya. Mungkin nanti lain waktu lanjut lagi lah soalnya kan. Mas nak ro Mas Indro ya. Mas Indro giliran Mas Indro. Perkembangan screen bagaimana Mas? Mungkin nanti enggak pakai model mungkin. Kayaknya masih banyak yang harus diulik ini dari ARC. Nanti kalau semisal kita workshop udah jadi, rencana kan memang untuk di sini untuk selain R&D di upskill, nanti kan rencana bikin edukasi. Kita bikin edukasi ya untuk tingkat yang pemula ataupun advance, nanti kan kita sharing lah, bukan edukasi sharing, sharing. Ya. Oh siap, nanti mungkin syukuran ya? Bisa di syukuran mungkin siap lah. Siap aku kalau Jogja meluncur Solo oke lah. Siap pokoknya. Nanti mungkin jadi pemateri. Saya mungkin nanti ada rencana ngundang pemateri seperti mungkin kayak Mas Anas. Nanti mau masukin materi apa? Nanti kita sediain tempat untuk belajar bareng nanti di sini. Nanti ke depan selain Mas Anas mungkin ada influencer lain yang nanti mau berbagi ilmu, nanti
saya sediakan tempat di sini. Oke. Rencananya untuk kayak gitu. Supaya ya orang-orang Sabtu bisa berkembang Mas. Sip. Share ilmu seluas-luasnya. Oke teman-teman, gitu dulu. Nanti sampai jumpa di konten berikutnya. Ini cuma konten dadak, Rano rencana juga, cuma pas dolan Solo ya sekalian lah. Tapi masih banyak yang harus digali dari ARC ya nanti. Atau teman-teman lain mungkin nanti kalau ada waktu saya kunjungi lah. Itu sampai jumpa. Salam Gesut Indonesia. Bye.